sebagai seniman sekarang takut-takutan, Pak. Saya mau ngomong banyak hal komedi di podcast mah takut saya, Bang. Takut ya bikin naskah ini nggak berani. Bang, takut saya, Bang. Pengen coba menunjukkan apa rasa cinta saya pada seni pun takut saya, Bang. Bikin mural-mural di tembok nggak berani gitu. Takut saya, Bang. Tiba-tiba besok hilang kan ya. Yang nangis kan juga orang tua lagi kan. Berarti ini lebih parah dari Orde Baru kira-kira ya? Setuju saya. Saya melihat begini, sebagai anak muda ini kebanyakan lupa menghargai pahlawan. Dan bahkan anak kecil aja nih, Bang, ya mohon maaf nih, melihat uang rupiah nih, uang kertas nih, Bang, ya, ada gambar-gambar foto gini kan suka nanya sama mama bapaknya, ini siapa nih? Terus mama bapaknya nggak tahu dah. Ya Allah Akbar ini. Pony Romain, bicara santai. Nah, hari ini saya mau bicara santai nih sama satu orang, anak muda tentunya. Ya, dia sekarang sebagai salah satu anggota dari Amparam Bojo. Ini salah satu organisasi yang menggeluti dunia seni ya, teman-teman, di Nusa Tenggara Barat. Iya. Saya sedang bersama dengan Bang Randi. Bang, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum everybody. Sopan sekali, Bang. Ya harus dong. Oh gitu. Kalau masuk podcast ini harus sopan ya. Ya dong, karena yang nonton banyak juga loh. Biasanya enggak. Ya, biasanya ya banyak kan bercanda. Saya kan YouTube-nya bercanda, Pak. Ya Allah. Oke. Ya. Nah, jadi Bang Randi ini teman-teman jadi pelaku seni juga. Punya YouTube juga, Bang? Punya YouTube. Hanya saja masih nggak aktif sekarang gara-gara nggak ada yang ngolah, Bang. Lanjut aja lagi, Bang. Nantilah, pelan-pelan. Iya, biar ini ya, biar bisa jadi pesaing YouTube Yusril Iza Mahendra. Amin ya Allahu Akbar. Amin. Semoga lah, Bang. Jadi kalau saya mikirnya gini, Bang. Kalau ada YouTuber lagi yang muncul, siap. Itu bagus. Iya. Karena inovasi itu muncul karena adanya persaingan. Gitu. Jadi harus jadi pesaing yang sehat lagi. Nah, gitu. Siap. Apakah komedi bisa mengalahkan ilmu? Atau kebalikannya, ilmu selalu bisa di atas komedi? Harusnya saling mengisi. Siap. Gitu, nah. Oke, fine. Bang Randi selain bergelut di dunia seni nih, pengacara juga. Ya, alhamdulillah dari Pusbako Madin. PAB. Pengangguran banyak acara. Saya juga nganggur sebenarnya, Pak. Iya. Tapi tiba-tiba ada aja yang manggil, Pak. Ya Allah Akbar. Itu bersyukur juga sih. Bersyukur ya. Alhamdulillah untuk profesional sih. Tapi enggak, ini pertanyaan serius ini. Bener. Pengangguran banyak acara atau pengacara beneran? Bisa dibilang pengangguran banyak acara. Tapi pengacara juga beneran, Pak. Oh gitu. Iya. Nanganin kasus pasti dong. Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Okay. Selama ini ya sejalan dengan waktu ya, banyak. Kita mau bicarain apa sih ini? Sumpah nggak jelas banget kontennya. Jadi gini nih, Bang, ya. Saya ngundang Abang di podcastnya Abang sendiri ini. Oke. Saya yang ngundang. Iya, Bang. Iya. Kita ngomong untuk hari besok ini kan hari pahlawan, Bang, ya. Tanggal 10 November tuh hari pahlawan di Indonesia, Bang. Kok saudara yang ngatur jadinya nih YouTube-nya? Maaf, Bang, karena udah biasa lah, kangen lah, Bang. Gimana sih, Bang? Di konten kali ini kita mau bicarain tentang pahlawan nasional. Kan bertepatan besok tanggal 10 November. Ya, ini kita mau peringatin Hari Pahlawan Nasional. Banyak hal, Bang, tentunya kalau kita bicara tentang pahlawan, Hari Pahlawan Nasional, pasti yang terbayang di pikiran kita itu selalu Bung Karno, Muhammad Hatta, selalu. Dan tokoh-tokoh nasional yang lainnya. Terbaik pokoknya tokoh-tokoh, Bang. Nah, kalau normalnya kan kayak gitu. Yang penting kalau abnormalnya, Bang. Abnormalnya. Kalau pahlawan bagi Abang itu siapa di dunia? Saya, Bang, ya. Menurut saya, Bang, ya. Ya, kalau untuk kita sebagai pribadi manusia, apalagi anak dari orang tua, selalu mengatakan bahwa pahlawan sejati itu adalah orang tua. Habis selesai di briefing langsung bilang orang tua, tadi pahlawan. Tadi pas diskusi jauh-jauh sebelum itu bukan orang tua. Ya, ini salah satu penghormatan saya bagi Ketua Ampara kebetulan juga. Jadi pahlawan selaku Ketua Ampara. Iya, Ketua Ampara. Orang pahlawan jadi bagi saya. Iya. Kacau. Yang namanya hidup lah, Bang. Kalau nggak kacau nggak hidup. Artinya setiap orang yang berjasa buat kita itu ya bisa kita sebut pahlawan. Sejatinya itu dalam konteks sosial ya, katakan demikian. Orang yang berjasa pada orang lain tanpa meminta imbalan itu adalah pahlawan sejati. Oke, apalagi misalkan kayak guru-guru honorer. Cocok, Pak. Gajinya cuma berapa tuh? 150.000 per 3 bulan, Bang. Bayangin. Itu pahlawan tanpa tanda jasa, layak nggak tuh, Bang? Atau enggak, para TKI, TKW itu kan pahlawan devisa. Pahlawan devisa, benar. Untuk menteri-menteri, maaf, Pak.
Tapi ada juga tuh yang seru bang. Apa Kayak itu, kita Bang? ini kan kita bikin orang ketawa. Siap, Ya, siap, abang komika juga, gitu kan. Alhamdulillah, Menghibur Abang. orang Insya Allah. dunia seni juga. Amin, ya Allah. Dia juga jadi pahlawan bang. Iya, Bang. Menghibur orang-orang yang nggak ada kerjaan. Menurut saya bang ya, sang penghibur itu katakan demikian. Karena orang entertain itu sang penghibur adalah orang-orang yang memilih jalan di mana dia ingin menghilangkan rasa penat orang lain di dalam bekerja, bang. Oke, iya iya. Walaupun memang tujuannya awalnya cari cuan ya, tapi kan nyatanya impactnya banyak yang menyukai mereka dan banyak yang mengidolakan serta memotivasi mereka untuk berkarya, bang. Oke, Zaman sekarang kan anak muda dituntut untuk berkarya, inovatif. harus inovatif Pasti. dong. Nah, motivasi yang didapat ya dari orang-orang tersebut, sehingga bisa dikatakan sebagai pahlawan. Menurut saya sih, bang. Iya iya iya. Nah kalau pahlawan nasional, Kalau menurut saya, bang ya, seorang Sultan Syahrir itu sangat menjadi motivasi saya sebagai seorang mahasiswa sekarang. oke, Sultan Syahrir. Yes, Sultan Syahrir. Kenapa bisa gitu bang? Karena pemikiran-pemikiran sosialnya dan bagaimana dia bisa menggerakkan organisasinya. Katakanlah dia sebagai seorang pemuda Indonesia, salah satu organisasi besarnya, mengsuspend bahwa sebenarnya negara ini ingin merdeka harus mendayakan orang-orang muda, memiliki semangat revolusi. Saya teringat pidatonya Bung Karno, Yes. berikan aku 1000 orang tua, Yes. akan ku cabut Semeru dari akarnya. Luar biasa. Berikan aku 10 pemuda, kira-kira kayak Bang Randi ya. akan Amin, berapa? amin, insya Allah, bang ya. akan ku goyang dunia. Kalau Bung Karno akan ku guncang dunia, ini ku goyang dunia. Siap. Kan zaman sekarang banyak, bang, goyang-goyang. Iya benar. Tenar sampai di luar negeri loh, bang, begitu-begitu tuh. Yang goyang-goyang. Iya, Abang tapi sering, ya, abang sering nonton? kalau saya kan pribadi ya semua saya nonton. Bang. Iya. Tapi yang positif lah, goyang yang positif gitu kan maksudnya. Oke. Nah, lanjut lagi, bang, karena saya juga ngundang abang di sini dari podcast abang sendiri kan. Ya. Iya iya iya. Saya ingin menanyakan begini, bang. Pahlawan bagi seorang Bang Bung Yusril itu apa sih, Bung? Pahlawan itu adalah orang yang berdampak kalau saya. Orang yang berdampak. Jelas. Jadi kan manusia itu kalau dalam agama dia manusia itu harus bermanfaat buat orang lain. Pasti. Nah, setiap orang yang bisa memberikan dampak besar bagi orang lain, yaitu pahlawan sebenarnya. Dalam konteks hari ini ya. Tapi kalau di masa lalu misalkan salah satu tokoh bangsa, mungkin semuanya itu pahlawan nasional. Ya, rata-rata orang-orang yang memperjuangkan bangsa ini sampai Nah, berdiri. kalau tokoh nasional, abang menurut abang yang pahlawan sejati yang membuat abang bisa maju dah, itu siapa, bang? Bung Karno. Wah, The Big Bung katanya. the big bung, bang. The Big Bung. Pastilah ya. Jadi siap. Bung Karno itu bukan hanya sebuah nafas Wis, pasti. revolusi, tapi dia itu adalah nadi. Jadi setiap ucapan Bung Karno itu dia menghidupkan harapan-harapan. Nah itu bagi orang-orang yang memahami bagaimana konsep dan cara berpikir Bung Karno dari literatur dan cerita, kita bisa ini kalau saya yang jelasin kok serius ya. Iya, kita udah mulai serius, bang. Oke, serius ya, nih, boleh karena nggak Bung ya? Karno, bang, ya Allah, harus lebih serius kalau Bung Karno, bang. Karena menurut saya memang seperti itu. Iya. Nah, kalau lebih dalam lagi kan saya menanyakan ke abang. Jadi harus serius, bang. Iya. Kalau saya gini. Gimana nih, Bang? Saya dulu waktu dari SMA. Wah, SMA ya? Dari SMA Di mana? di Bima. Ya kita orang daerah, Pak. Alhamdulillah. Jadi jarang-jarang nih, jarang-jarang. kebongkar, Pak. Iya, Biar orang nggak siap, tahu saya ini orang mana gitu. Ini nanti bisa di-cut kok, santai aja. Iya, siap. Jadi dulu waktu SMA, saya memang sudah mulai baca literatur tentang tokoh-tokoh bangsa. Wah. Saya terinspirasi dari Hoscokor Aminoto, Wah. pikiran-pikiran dari Bung Karno. Betul. Tapi saya sampai di ujung bahwa orang yang bukan hanya sebagai konseptor, tapi dia itu adalah pelaku. Yes. Sejarah itu adalah Bung Karno. Yes. Saya ingat ya di waktu SMA saya bahkan itu nyisipin uang belanja itu untuk beli fotonya Bung Karno, Iya, saya iya. bingkaikan. Rasa kebanggaan kita, kebanggaan. nasionalis kita, pahlawan Iya. besar kita, benar. Nah, sejauh daripada itu, bang, kira-kira ada nggak sih kata-kata pembangun dari seorang Bung Karno yang membuat abang termotivasi untuk mendalami katakanlah ilmu yang kita pelajari saat ini, ilmu hukum? Iya. Kalau kita bicara tentang hukum kan kita bicara tentang kekuasaan, Pasti.
kepemimpinan. Wes. Itu salah satunya. Jelas. Di satu sisi juga kita bicara tentang permasalahan, tapi akar permasalahan itu kebanyakan sekarang terjadi karena kekuasaan. Yes. Kayak gitu. Saya teringat ketika di tahun kurang lebih ya 1960-an ya. Bung Karno itu diwawancari oleh Cindy Adams. Oh iya, iya. Cindy iya. Adams Masih ini ingat adalah sih. jurnalis Amerika. Benar-benar bercanda-bercandaan Iya, itu ya. bercanda-bercanda, joke-jokesnya Jokes-jokesnya. pada saat itu. Siap. Jadi ketika waktu itu Bung Karno itu ditanya oleh Cindy Adams, Big Bung katanya, Yes. Bung besar, siapa atau bagaimana ciri pemimpin Indonesia yang akan menggantikan saudara Iya, iya. atau menggantikan Presiden Soekarno? Nah, ini kalimat yang saya suka selain berikan aku 10 pemuda tadi. Yes. Pemimpin Indonesia itu lahir dari rahim rakyat. Jadi sebenarnya pemimpin itu lahir dari rahim rakyat, kesusahan rakyat, keringat rakyat. Jadi kalau mau jadi pemimpin sebenarnya di Indonesia kita selalu bilang bahwa ini hari pahlawan. Pemimpin itu dia yang sudah mencium keringat rakyat. Wih, dalam artinya bang. Dalam. Dalam Kalau banget. sekarang kan enggak. Iya. Iya. Sekarang lebih kemana nih bang? Iya, dia beli parfum. Biar wangi ya. Nggak mau dekat Iya sama sih, masyarakat. bener, Bang. Pemimpin kita sekarang. Kalau dulu itu kalau kita mau memimpin negara ini, kita itu harus bersemayam bersama dengan masyarakat. Yes. Kalau katanya orang Bima itu lepa loko. Lepa loko bener. Gitu. Heeh. Di masyarakat kita tahu kesengsaraan masyarakat itu apa. Baru kita bisa otentik jadi seorang pemimpin. Luar biasa. Itu kalimat yang selalu terngiang-ngiang dan itu selalu saya jadikan ukuran misalkan. Dan podcast-podcast yang saya lakukan misalkan. Banyak sekali diskusi-diskusi berkaitan dengan kepemimpinan, kapasitas intelektualitas dan lain sebagainya. Ya kita bicara tentang itu sebenarnya. Jadi ada semacam bahan pembanding Yes. yang saya gunakan ketika kita ingin melihat kapasitas kepemimpinan seseorang atau kapasitas kepemimpinan yang dimiliki oleh pejabat-pejabat kita. Sekarang kan kita cuma ngelihat kapasitas kepemimpinan itu dari baleho. Gitu loh. Makanya podcast ini hadir untuk bongkar isi kepalanya. Gitu, jangan sampai pemimpin itu cuman ya yang kita lihat fotonya. Sebenarnya kalau menurut saya kata-kata Iya. teman-teman yang biasa di jalan begini bang, lihat poster tuh, lihat dong, kamu kenal siapa? Siapa? Bapak saya. Biasanya begitu kebanggaan masyarakat sebenarnya terlepas daripada itu. Tapi cocoknya kalau kita lihat dari masyarakat kami sebagai orang kreasi itu bahwa pada dasarnya masyarakat dipaksa untuk memilih jatuhnya bang. Iya. Kalau melihat hal seperti Nah itu ada semacam sebuah pergeseran nilai. Kalau dulu orang menilai dan mengukur kapasitas kepemimpinan itu dari intelektualitas, dari kapasitas pikiran. Kalau sekarang elektabilitas. kena bang. Jadi popularitas. Ini menarik bang. Pahlawan saat ini, apakah seorang pemimpin saat ini layak? Mohon maaf, saya menggunakan kata layak. Mohon izin. Ya memang harus kita gunakan itu. Oh, boleh ya? Oke. Boleh. Apakah seorang pemimpin saat ini tuh layak dikatakan sebagai pahlawan? 2022. Jangan ngomongin tahun depan, tahun ini dulu. Oke, kenapa nggak boleh ngomongin tahun 2023, 2024? Karena agak jurang ya. Iya. Nama nanti. Itu kita bahas kemarin di Iya. kampus lah. Kalau saya kembali lagi pada konsep awal pembicaraan kita tadi bahwa Siapa? yang saya pahami pahlawan itu adalah dia yang berdampak. Dia walaupun punya kekuasaan Presiden Republik Indonesia, tapi kalau dia tidak berdampak, tidak layak kita sebut sebagai seorang pahlawan. Setuju. Gitu loh. Setuju. Tetapi kalau dia hanya tukang sapu, Guys. nah ini saya bandingin presiden dengan tukang sapu, tapi dia berdampak. Iya. Bayangkan, dia membersihkan, ya got. Tahun lalu di sini banjir, tapi karena dia bersihin got, sampah itu diamanin, got nggak tersumbat, nggak banjir di sini. Pahlawan, Pak. Gitu. Ini untuk abang-abangnya yang sebagai tukang-tukang bersih, kami respect bang. Nah itu. Teman-teman, abang-abang luar biasa, tante-tante juga luar biasa. Terima kasih sudah bersihin daerah-daerah kami dari sampah-sampah, termasuk sampah masyarakat nggak sih bang? Siapa kira-kira yang layak jadi sampah masyarakat? Nah, ini kira-kira? ya. Nah, kita bicara sampah masyarakat nih menurut Abang. Sampah masyarakat ini kita sematkan ke siapa? Ini yang paling berat ini, Pak. Kalau saya kan tadi mengerawang-rawang nih. Kalau Abang ini siapa nih kira-kira? Gak. Kalau menurut saya sih bang, para penipu. Para penipu. Oke. Yang ngomongnya baik di depan bang,
tapi ada banyak permainan jahat di belakang. Oke. Yang disengsarakan pasti rakyat. Oh, kekuasaan berarti. Iya. Tinggal kita identifikasi kekuasaan mana yang Ya. suka nipu. Umum lah bang. Negeri Wakanda pasti. Pasti dong. Wakanda forever. Jangan lupa nonton bioskop. Oh tapi kita gak di ini bang ya. Nggak di-endorse. Sorry. Nah, bicara tentang Siap, Bang. endorse, kita kehadiran satu produk nih bang. Wah, apa tuh? Masa kaget? Harusnya nggak kaget karena abang yang bawa acaranya. Oh iya bang ya. Wah, maaf ya saya tadi di-cut ya. Kaget-kagetan. Nggak kaget ya. Jadi kita disupport oleh roti gembong Mandalika. Bang, saya kalau misalnya pergi nongkrong bang, tanpa ada roti ini, nggak Ya. mau saya nongkrong. Nggak mau nongkrong? Iya. Maunya? Maunya dibayarin. Iya, kalau ada rotinya kan kita nggak perlu bayar. Iya lagi. benar bang. Tapi ini roti gembong Mandalika teman-teman, salah satu oleh-oleh khas Lombok. Yes. Kalau udah coba sekali bang, ketagihannya seumur hidup. Saya janji bang, saya bakal ketagihan terus bang. Ketagihan terus. Iya. Iya. Nanti habis Karena ini mampir di outlet-outlet. Harus dong bang. Kita kan beli. Saya juga kalau misalnya pulang di Bima, saya pasti beli oleh-oleh untuk adik-adik saya. Oke. Untuk orang tua di rumah. Oke. Tetangga juga sih. Sedih ya? Sama tukang sapu. Panggang saya bang, baik. Iya bang. Kita coba bang. Nah, Inilah nih bang. nah ini roti gembong Mandalika. Bang, wanginya bang, nggak bohong. Aromanya apa? Asli bang. Ayam bakar. Ayam bakar banget bang. Ya Allah Akbar, ini enak banget sih bang. Ini bang bisa dicicipi bang. Ini ambil bang. Kamu nanya. Kamu nanya. Itu sih kocak banget sih Ini sumpah. enak sih sumpah. Coba. Nah tunjukin ke kamera bang. Guys, Bismillah guys ya, untuk pertemanan kita bersama. Bismillah. Gimana bang? Gimana bang? Bang, gitaran kita main di kafe bang, ada yang beginian nih. Ah, yang cewek-cewek cantik lewat bang. Enak nggak bang? Enak bang, sumpah. Mau lanjut habisin rotinya atau kita lanjut diskusi? Menurut saya enaknya gini bang. Kita lanjut diskusi, nanti ini saya bawa pulang. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apaan? Saya nggak dibawa pulang. Bang, tidur di mana saya bang? Nanti di rumah. Oke. Iya. Nah, tadi kan kita udah bicara Iya nih, tentang Bang. pahlawan nih bang. Siap. Nah, kalau abang ngelihat pahlawan ya, nasional kita kan banyak banget tuh Banyak. yang nggak dapat penghargaan dari negara. Wah, iya sih. Banyak pejuang-pejuang kita tuh yang nggak dapat kehidupan yang layak bang di negeri Para ini. veteran-veteran. Veteran-veteran perang. Nah kalau itu menurut abang apa? Saya duluan bang. Menurut abang itu gimana? Gini bung. Jadi harus ada namanya gebrakan-gebrakan baru pemerintah. Iya. Di mana menyadarkan masyarakat bahwa pahlawan-pahlawan yang tidak diakui ini harus segera diakui. Oke. Masyarakat juga harus mendorong, maksud saya begitu. Agar pemerintah juga mau memberikan penghargaan bagi para pahlawan-pahlawan tidak diakui ini. Kalau mereka nggak berjuang, rasa-rasanya nggak bisa kita podcast nih bang. Nggak bisa bang. Mungkin masih terjajah kita. Oh iya, saya makan beginian aja saya bang. Kalau Sambil nonton gitu ya. sambil nonton. Oh, pesawat Amerika lewat. Bang minta uang kayak gitu. Itu bercanda anak masa kecil dulu. Iya. Saya masih ingat zaman-zaman itu. Oh gitu. Sekarang begini bang. Kalau misalnya itu kan menurut saya bang, jadi harus ada potensi pemerintah untuk mengesahkan mereka. Kalau untuk menurut abang, Ya kalau saya yang ditanya balik Iya. pertanyaannya. begitu aja udah bang. Oh, gitu ya? Iya, kan kita bicara santai. Kita Bicara bicara santai. santai. Iya. Iya Tapi sih. bicaranya berat-berat ya. Ini khusus untuk orang tua kita, Iya. para pejuang-pejuang ya, yang memang ini khusus untuk pemerintah lah gitulah. Saya respect banget. Iya, harusnya pemerintah itu memperhatikan betul Setuju saya bang. tentang hidupnya, ya, kemudian generasinya, kelayakan hidupnya, kesehatannya, jaminan-jaminan sosial lainnya. Itu harusnya diperhatikan. Bayangkan, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau seandainya mereka tidak berjuang, ya, Tidak akan ada berkeringat bahkan berdarah-darah, mengorbankan nyawa, bang. Ya nggak ada bangsa ini. Kita nggak bisa kokoh seperti ini. Kita nggak bisa teriak Indonesia saya Pancasila kayak Iya sih, Bang. kekuasaan misalkan kalau orang-orang ini tidak diperhatikan. Nah dalam konteks kita melihat bagaimana kita memperlakukan, ya kan kita kan negara hukum, Iya. ya ciri negara hukum itu adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nggak usahlah kita bicara misalkan dia punya
jasa memerdekakan negara. Dalam konteks dia sebagai warga negara biasa saja, negara tetap harus melindungi. Benar. Memastikan kesejahteraannya, pendidikannya, makannya, kesehatan pikirannya, dan lain sebagainya. Apalagi mereka yang telah memperjuangkan bangsa ini. Negara parah sih kalau sampai nggak mengakui itu, Bang. Dan itu terbukti masih banyak Banyak terjadi. banget. Gitu. Sehingga sebagai pemuda-pemuda, katakanlah saya sebagai masyarakat biasa, Iya. apalagi kami orang-orang seni, Bang. Dan kalau kita bicara tentang seni, ya kan, tokoh bangsa kita, Yes, Bung Karno itu seniman. Ya, setuju saya, Bang. Beliau tuh seorang arsitek, Benar, penggambar setuju. itu. Penggambar, setuju saya, Pak. Gitu. Luar biasa. Pecinta seni, pecinta perempuan juga. Jangan salah loh, saat ini perempuan adalah seni sejati dalam hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Benar. Bagi kita wanita, bagi kita laki-laki. Jadi itu jangan disalahartikan ya. Jangan. Seni tertinggi itu adalah perempuan. Open your mind, bro. Open your mind. Kita nggak boleh netting ini bahaya nih. Negara ini udah susah, nggak usah netting deh. Udahlah, Bang. Kayak begitu Maya, menurut saya. Tapi kalau negara bikin masalah ya kita netting juga sih, Bang. Gimana tuh? Ya kan harus, Bang. Harus kritik. Peduli loh, kita kan peduli loh, ya kan? Nah, Bukan iya. nasionalis lagi, peduli loh, harus jaringan. Iya. Saya melihat begini, landasan utama kita sebagai anak muda ini kebanyakan Bang ya, saya tidak mengatakan bagaimana, hanya saja lupa menghargai pahlawan. Dan bahkan anak kecil aja nih, Bang, ya mohon maaf nih, melihat uang rupiah nih, Uang kertas. nih, Bang ya. Ada gambar-gambar foto gini kan suka nanya sama mama bapaknya. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Terus mama bapaknya nggak nggak tahu dah. Ya Allah Akbar ini. Nah ini salah satu bentuk sebenarnya bahwa lebih banyaklah lagi kita sebagai anak muda, terutama masyarakat yang memang mengerti tentang rasa memanusiakan manusia, paham bahwa mereka itu adalah pahlawan. Oke. Yang salah di situ siapa? Yang disalah di situ ya siapa ya yang ngasih tahu ceritanya siapa gitu, Oke. Bang. Kalau saya yang salah pemerintah. Bisa nggak? Sebagai seniman sekarang takut-takutan, Pak. Saya mau ngomong banyak hal komedi di podcast mah takut saya, Bang. Dia bikin naskah. Ini nggak berani. Bang, takut saya, Bang. Pengen coba menunjukkan apa rasa cinta saya pada seni pun takut saya, Bang. Bikin mural-mural di tembok nggak berani gitu. Takut saya, Bang, tiba-tiba besok hilang kan dia. Yang nangis kan juga orang tua lagi kan. Berarti ini lebih parah dari Orde Baru kira-kira ya? Setuju saya. Oh gitu? Iya. Lebih parah nih, Bang ya? Sekarang begini, Bang. Kalau misalnya pemerintahnya tidak bisa dikritik dengan seni, lalu dengan apa kami didengarkan? Oke. Padahal pahlawan ini, Pak. Yes, itu poinnya. Oke. Dengan apa kita dengarkan? Iya. Padahal ya namanya pemerintah, kekuasaan itu harus dikritik. Yes. Pemerintah nggak akan maju kalau nggak dikritik. Itu poinnya. Dan kalau dia merasa ingin jadi seorang pahlawan, lihatlah masyarakat ini. Apakah dia bahagia ataupun dia menderita ketika kami ingin menyanyi, menceritakan suara hati kami sebagai masyarakat, dilarang. Kok melo ya? Iya sih, Bang. Tapi ini harus serius sih. Karena Ini serius ya? ya, benar. Begini, Bang. Saya ingin melihat juga dari Abang sebagai seorang yang mengerti tentang sistem diplomasi ya. Iya, katakan demikian Iya, dong. lanjut, Kita kan sama-sama belajar, Bang. Iya, kita sama-sama belajar. Iya, saling mengisi aja lah. Boleh. Nah, pandangan Abang tentang bagaimana sih harusnya nih ya masyarakat yang berada di dalam dunia seni ini mengkritik baik pemerintahnya biar pemerintahnya nggak baper, Bang. Gimana sih? Kalau saya sih gini ya. Ini bukan hanya dalam konteks dia sebagai seorang seniman, Yes. gitu kan. Dia sebagai warga negara saja misalkan kita sebut. Setiap orang itu punya kebebasan untuk menyampaikan pikirannya, Yes. mengutarakan gagasannya, bahkan menyampaikan kritikannya. Nah, iya. Karena tadi kritikan itu kan membangun tuh. Harus. Kalau kita harusnya. peduli sama seseorang kan kita kritik. Iya dong. Misalkan abang sekarang gitu gara-gara makan roti gembong lumer banget ada coklat di sini. Kan Sini. saya, "Bang, sini ngingatin kan?" Iya. Itu kepedulian. Iya. Emang ada di sini? Enggak ada. Oh, enggak. Takut Enggak sih, ada Bang. di sini, Bang. Nggak ada. Iya, nggak ada. Bercanda. Nah, itu sebenarnya analoginya gitu loh. Ketika kita kritik sebenarnya
kepedulian kita tuh ada. Nah, kritik itu semakin keras kritik, itu berarti semakin besar kepedulian kita dan semakin besar kesalahan yang dilakukan. Kita ngapain ngabisin nguras pikiran, nguras tenaga ya untuk mengkritik itu kan kita mengevaluasi. Mengevaluasi kan kita membaca, memetakin gitu loh. Ngapain kita capek-capek seperti nikmatin aja kalau kita nggak peduli. Orang peduli, warga negara peduli, rakyat peduli, masyarakat peduli, siapapun di negara ini peduli. Yang bahkan bisa kita katakan orang yang peduli itu ketika apa yang diucapkan itu berdampak, dia pahlawan juga. Mengkritik gitu loh. Misalkan Presiden Joko Widodo ingin memaksakan pindah ibu kota, IKN, ya kan, ke Kalimantan misalkan. Anggarannya 500 lebih triliun. Ya. Kita sekarang lagi inflasi, mungkin masuk tahun 2023 kita resesi. Ya ini kan sesuatu hal yang scrimmage banget kan. Ekonomi terombang-ambing tapi ada ambisi besar. Gitu kan. Kita diamkan, harusnya kita kritik kan. Kita suara. Betul. Begitu loh. Karena masih ada banyak masyarakat yang belum makan. Masyarakat yang nggak dapatkan jaminan kesehatan. Kayak gitu, itu kan harus diperhatikan oleh pemerintah. Pada poinnya adalah semakin besar kesalahan, semakin besar ketidakhadiran kekuasaan dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat sekecil apapun, ya kritik itu pasti akan ada. Dan nggak boleh, pemerintah itu nggak boleh dia baperan. Nah, dia nggak boleh baperan. Berarti abang setuju bahwa cara kami mengkritik dengan seni ini harus diperhatikan pemerintah, setuju berarti? Harus diperhatikan. Terima kasih. Kayak gitu loh. Kalau dalam ilmu hukum itu adalah seni berpikir. Politik itu adalah seni membaca kemungkinan. Betul. Nah, artinya semua lini kehidupan itu dia diinterupsi, ya, atau terinstall spirit seni di situ. Dalam memimpin itu kita butuh seni, gitu loh. Memilih A, B, dan C itu bagian dari seni. Makanya orang yang miskin seni, miskin gagasan dan sebagainya, nggak usah memimpin. Kalau nggak paham seni nggak usah. Itu poinnya. Itu poinnya. Benar. Gitu. Karena dia akan memberangus orang-orang yang menggunakan seni untuk mengkritisi. Berorasi kan seni, Pak. Benar, Pak. Wah, seni itu adalah sesuatu yang bisa menaikkan, meninggikan derajat seseorang dan menjatuhkan juga derajat seseorang. Nah, apalagi misalkan kalau kita lihat dalam konteks negara kita, sebut saja misalkan Indonesia. Tadi pasal 1 ayat 3, ciri negara hukum itu adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia dalam konteks ini termasuk juga adalah hak untuk menyampaikan pikiran. Satu hal yang tidak bisa dihukum, pikiran. Kalau podcast bicara santai terus jalan terus. Iya dong, kan kita bebas harusnya. Iya, tapi bisa berhenti setelah ini kalau abang nyebut nama. Nyebut nama dong. Sebut saja Mawar. Mawar. Iya, harusnya Mawar. Oke. Melati dan semuanya indah. Oke. Ya, hati-hati loh. Rocky Gerung pernah bilang ke Luhut bin Sarpanjaitan itu Pak Luhut itu seperti mawar katanya. Abang sebut nama lagi, Bang. Lah iya Bang. Iya. Enggak, maksudnya arahnya ke sana atau enggak? Jangan, bukan, berarti mawar. Bukan. Ya. Mawar Fakultas Hukum nih. Iya. Oh iya. Bukan. Itu serigasi goreng kan? Bukan. Enggak, Bang. Ya, kita kan balik lagi konsepnya lagi ya, Bang. Konsep awal segini. Sekarang begini, Bang. Berarti apakah kata pahlawan yang disematkan oleh bangsa ini membebaskan masyarakat juga adalah seni? Pahlawan adalah seni. Bisa dikatakan seperti itu apa tidak, Bang? Saya bisa katakan seperti itu. Karena semangat untuk berjuang itu bagian dari seni. Seni itu, Pak. Menarik. Kita memilih untuk berkeringat, berdarah-darah, bahkan mengorbankan nyawa, itu adalah akumulasi di dalam kepala. Ya, itu bagian dari seni. Kayak gitu. Seni memilih tindakan kita apa. Misalkan negara kita sedang darurat perang misalkan. Ada orang yang ingin dia bertarung dan berperang. Tapi di satu sisi ada orang yang udah deh biar mereka aja yang berperang, kita di rumah gitu. Itu kan persoalan seni. Memilih itulah bagian seni. Gitu loh. Oke, saya mau bertarung, ingin memperjuangkan bangsa ini, itu kan bagian dari seni. Pilihan itu seni. Kira-kira gitulah. Pilihan adalah seni. Kalau menurut saya pilihan adalah cara. Pilihan itu adalah cara untuk menunjukkan rasa seni kita. Pilihan adalah cara untuk menunjukkan rasa seni kita.
Kita udah ngomong lama nih, Bang. Iya nih bang. Masih mau lanjut atau kita? Saya tergantung abang aja. Karena ini kan podcastnya saya ya kan bang. Iya, benar. Iya, benar. narasumbernya abang. Tapi Abang yang capek nerima nggak, gaji Bang? saya. Ya nggak apa-apa lah bang kalau saya mah. Iya, nggak apa-apa. Karena memang berbicara adalah seni. Saya ingin Bicara adalah seni. bicara adalah seni. Jadi sebenarnya memainkan intonasi dalam bicara itu adalah bagian seni. Kayak gitu. Jadi makanya ada satu buku ya, seni berbicara katanya. Iya Itu betul, judulnya. betul sih. Kalau logisnya bernyanyi, bernyanyi. Iya. Nah ini bicara santai saya dengan Bang Randi, mudah-mudahan ya minimal memberikan dampak lah untuk kita ya. Amin ya Allah. Untuk teman-teman di podcast bicara santai juga. Nah, jangan dulu bang, potong Iya, gimana. poinnya sekarang. Nah poinnya. Pemirsa juga butuh. Bang. Iya, keren nih, kayak orang benar-benar punya YouTube ini. Bismillah. Oh, bismillah. Gak bangsa, gak ada niat bergeser bang. Saya mendukung banget. Oh, podcast gitu, ini. gitu, Makanya gitu. saya, bang, apapun kan sudah saya bilang bahwa kita kan sembari teman juga kan. Iya. Selalu membantu lah. Pak. Iya. Sekarang saya membantu abang bersuara. Oke. Karena menurut saya, ya, karena podcast ini menganggap teman-teman para penggemar podcast abang menganggap bahwa abang adalah salah satu pahlawan. Oke gitu ya. Yes, yang memberikan inspirasi mereka, ya untuk berseni. Oke. Iya, untuk berjuang lah di media sosial lah. Sekarang lanjut Iya. poin Poin apa nih, Bang? penutup dong. Oke. Pahlawan adalah seni adalah jadi jangan saya mah masih terlalu menggambarkan. Nah kalau abang langsung saja sebut. Ya, kalau saya pahlawan itu adalah mereka yang selalu memberikan dampak dan dampak itu dirasakan. Yes. Ada orang yang memberi dampak tapi tidak dirasakan. Yes. Itu pertama. Kemudian seni itu adalah cara kita untuk mengikat yang tidak terikat. Ya. Luar biasa. Gitu. Baik, terima kasih bang ya atas kesempatannya. Iya, terima kasih banyak, Bang. Ya luar biasa. Kalau bisa abang langsung nutup ya podcastnya, capek saya menutup. Oh, capek ya. Abang aja lah bang. Oke, thank you teman-teman semua. Saya Yusra Iza Mahendra bersama dengan Bang Randi. Siap. Mudah-mudahan kita sehat ya untuk terus bicara hal-hal yang berfaedah. Mungkin konten kali ini banyak tidak faedahnya, tapi berfaedah kok, Bang. Harus bang. Berfaedah. Ini banyak faedahnya, tapi kita bawa agak enjoy aja. Ya, saya bicara dengan seorang yang barusan pulang mandi, celananya pendek. Ya. Sorry bang ya. Langsung saya minta untuk podcast di Bicara Santai. See you, saya Yusra Iza Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pahlawan teman-teman.